Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibur Rahman Zamzami. NIM saya 2014 10703. Di sini saya mencoba untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah GN1. Saya berasal dari jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, semester 3. Oke, siap. Di sini saya akan mencoba untuk menyanyikan lagu Yalal Waton versi Arabnya. Yalal Waton, Yalal Waton, Yalal Waton, Hubbul Waton minal iman, walatakum minal hirman, inhalu ahlal waton, Yalal Waton, Yalal Waton, Yalal Waton, Hubbul Waton minal iman, walatakum minal hirman, inhalu ahlal waton. Indonesia biladi anta unwanul fakhama, kullu man ya'tika yawma qami hayyal qahimama, kullu man ya'tika yawma qami hayyal qahimama. Pusaka hati wahai tanah airku, salah. Yalal waton, yalal waton, yalal waton, Hubbul waton minal iman, walatakum minal hirman, inhadu ahlal waton, yalal waton, yalal waton, yalal waton, Hubbul waton minal iman, walatakum minal hirman, inhadu ahlal waton. Indonesia biladi anta unwanul fakhama, kullu man ya'tika yawma qami hayyal qahimama, kullu man ya'tika yawma qami hayyal qahimama. Sekian nyanyian Yalal Waton. Kemudian akan saya lanjutkan dengan ceramah atau pengajian mengenai tema saya, yaitu saya mengambil rahmatan lil alamin. Pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian tentang rahmatan lil alamin. Apa sih yang dinamakan rahmatan lil alamin itu? Jadi rahmatan lil alamin adalah sebuah konsep atau pemikiran dari Al-Turat Ibnu Asrif yang lahir pada konteks zamannya, yaitu pada zaman kontemporer dulu. Kemudian demikian juga lahir gagasan Islam rahmatan lil alamin. Kemudian secara bahasa, kata Islam itu berasal dari kata salama atau salima, yang berarti damai, keamanan, kenyamanan, dan perlindungan. Kemudian menurut Muhammad Thahir Al-Qadri dalam fatwa tentang terorisme dan bom bunuh diri, seperti makna literalnya, Islam adalah pernyataan absolut tentang perdamaian. Dan sebagai agama Islam adalah manifestasi damai itu sendiri. Dia mendorong manusia untuk menciptakan hidup profesional, proporsional, damai, penuh kebaikan, keseimbangan, toleransi, sabar, dan menahan marah. Jadi di Islam itu diajarkan untuk damai, toleransi, dan juga menahan kemarahan. Bagaimana cara kita menahan marah? Ada beberapa amalan atau yang biasa disebutkan atau dicontohkan oleh Kanjeng Nabi itu, bila kamu marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Jika duduk masih merasa marah, masih agak marah, maka terlentanglah. Kemudian bila terlentang sudah masih marah, maka berwudulah. Wudu itu salah satu cara untuk menghilangkan marah. Jadi orang yang senantiasa menjaga wudunya, menjaga kesuciannya, itu
biasanya orang-orang itu penyabar atau tidak gampang marah. Kemudian saya lanjutkan dari kata salima menjadi yaslamu, kemudian salaman dan salamatan, serta kata turunan lainnya. Dan di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa setiap kata berasal dari terderivasi serta terkonjugasi dari kata Islam secara esensial, merujuk kepada pengertian damai, perlindungan, keamanan, kenyamanan. Kemudian Nabi juga menyampaikan beberapa perkataan atau pernyataan yang dirangkum dalam hadis-hadis Nabi yang banyak mengilustrasikan makna Islam bagaimana pengertian tadi. Salah satunya yaitu al-muslimu man salama al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, yang artinya seorang muslim itu adalah orang-orang muslim lainnya yang merasa aman dari kejahatan lisan dan tangannya. Jadi orang muslim itu yang dapat memberikan keamanan pada muslim lainnya, baik itu kejahatan dari lisannya maupun dari tangannya. Yang dimaksud ini kejahatan dari perbuatan, ya, baik itu lisan ataupun perbuatan gitu. Kemudian ada hadis lain yaitu Anna Abdullah ibn Amru radhiyallahu anhu anna rajulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyal Islam khair. Jadi ini ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Kanjeng Nabi, apakah Islam itu baik gitu. Kemudian qala Nabi dawuh ngeten, tut'imma at-ta'ama wa taqra'us salama ala man arafat wa man lam ta'rif. Yang artinya begini, seseorang bertanya kepada Nabi, apakah amalan-amalan yang baik di dalam Islam. Kemudian Nabi menjawab begini, engkau memberikan makanan dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang engkau tidak kenal. Jadi salam itu merupakan kebaikan, ya. Memberikan makanan, sodako itu adalah salah satu cara untuk menyucikan diri. Ada suatu hadis itu begini, sodakotan tutahhirukum wa tuzakkihim biha. Sodako itu mensucikan apa? Mensucikan harta Anda, mensucikan hartamu, dan juga wa tuzakkihim, dan mengembangkan harta-hartamu. Jadi orang yang sodako itu mensucikan hartanya dan dirinya, dan juga mengembangkan hartanya. Kok bisa mengembangkan? Jadi begini, ada beberapa ilmu matematika di dalam Al-Quran yang tidak bisa dijelaskan dari matematika pada dunia ini, yaitu bila kita memberikan sesuatu dengan ikhlas pada orang lain, maka itu akan menjadikan pengembangan. Seperti halnya kalau kita itu investasi itu kan memberikan kepada suatu pihak dengan suatu saat akan dikembalikan dengan lebih banyak. Nah itu salah satunya begitu. Tapi sedekah dengan syarat kita harus ikhlas lillahi ta'ala, sehingga akan diterima oleh Allah dan Allah akan menggantinya berlipat-lipat ganda. Kalau dari suatu riwayat itu dikalikan 7 kali, kemudian 27 kali, kemudian 700 kali, kemudian 7.000 kali, dan tak terhingga. Sangat banyak dari manfaat sedekah. Kemudian kita lanjut lagi dari hadis tadi, yaitu engkau memberikan makanan dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Itu merupakan suatu kebaikan. Kemudian hadis tersebut itu menjelaskan bahwa Islam itu merupakan agama yang baik, yang memberikan kedamaian gitu. Ada juga hadis yang ketiga, yaitu yang
ketiga yang saya kutip yaitu An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh pripun kanjeng Nabi al muslimu man salaman nasa min lisanihi wa yadihi wal mu'minu min amanihim nasi ala simaihim wa amwalihim, yang artinya begini, seorang muslim itu adalah orang-orang manusia lainnya merasa aman dari kejahatan lisan, dan orang mukmin adalah orang yang manusia lainnya merasa aman atas darah, jiwa dan harta mereka. Hadis riwayat An-Nasai. Jadi ini merupakan suatu tambahan dari hadis yang pertama tadi, yaitu tentang menjaga dari kejahatan lisan dan perbuatan. Islam itu mengajarkan tentang kebaikan. Jadi kalau ada orang Islam yang tidak baik, itu yang disalahkan dengan Islamnya, tapi orangnya. Karena kita mengajarkan kebaikan itu belum tentu orang tersebut menjadi baik. Kadang juga angel dikandani. Ngomong yang angel dikandani itu termasuk kalau katanya Kiai Haji Bahauddin Nur Salim itu orang makomnya dari Bali. Bentar ya, saya agak ngelak ya. Saya mau cari ambil ngombe. Kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana barik li fi razaqtana wa qina adzaban nar. Alhamdulillah, kelaknya sudah hilang ya. Biasanya nek kiai-kiai ngene iki disuguhi karo larutan cap kaki 3 utawa wedang jahe gitu kan. Kalau saya yo anane banyu putih boten napa-napa kan. Saya lanjutkan lagi. Hadisnya itu orang muslim, intinya begini, orang muslim itu adalah orang yang bisa memberikan keamanan kepada orang lainnya, baik itu keamanan dari kejahatan dari lisannya, yaitu ucapan, kemudian dari perbuatannya juga. Dan orang mukmin adalah orang yang manusia lainnya merasa aman atas darah, jiwa dan harta mereka. Jadi tidak mencuri, baik itu mencuri barang atau mencuri pacar, bojo ya. Yang penting tidak mencuri, kemudian tidak menumpahkan darah atas orang lain gitu. Itu adalah ajaran dari Islam. Intisari dari Islam adalah seperti itu. Kemudian ada beberapa ajaran Islam yaitu kebaikan lainnya. Banyak sekali. Tidak bisa kalau saya sampaikan satu persatu. Kemudian dengan 3 hadis ini cukuplah untuk mengatakan dari kajian bahasa bahwa Islam secara agama adalah normatif memastikan terwujudnya kedamaian dan keselamatan untuk seluruh umat manusia. Dan orang muslim tidak lain adalah mereka yang mewujudkan nilai-nilai luhur dari Indonesia, dari Islam tersebut. Kemudian dari terjemahan Islam tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu berasal dari 2 kata, yaitu rahmat. Rahmat itu artinya rahmat welas asih. Welas asih itu kasih sayang. Jadi kalau kita memaknai di kitab itu kan ada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmaning Gusti Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalam donya lan akhirat. Rahman itu welas asih ing dalam donya lan akhirat, dan Ar-Rahimi kang maha welas asih ing dalam akhirat loko. Jadi rahmat atau Rahman itu maha welas asih ing dalam donya lan akhirat ya. Jadi baik di dunia maupun di akhirat itu diberikan, baik itu orang yang Islam maupun tidak Islam. Orang tidak Islam kan ada yang diberikan kenikmatan, itu termasuk rahmat dari Gusti Allah.
Kemudian lil alamin itu berarti seluruh ngalam. Seluruh ngalam itu bukan tercakup untuk orang Islam sendiri, tapi semuanya, semuanya. Kemudian istilah ini tercantum di dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang menurut At-Tabari di dalam kitabnya yaitu Jami'ul Bayan fi Ta'wil Quran. Para ulama tafsir berbeda pendapat mengenai maksud ayat ini. Apakah rahmat itu yang dimaksud itu diutusnya Kanjeng Nabi yang ditujukan kepada seluruh alam termasuk orang-orang kafir, atau hanya kepada orang-orang yang beriman? Kalau menurut At-Tabari yang paling benar adalah pendapat yang pertama, yaitu rahmat bagi orang beriman, maka sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepadanya dan memasukkan keimanan ke dalam dirinya, ke dalam hatinya, dan memasukkannya ke dalam surga dengan mengerjakan amal yang diperintahkan oleh Allah. Adapun bagi orang kafir, maka rahmat itu berupa penundaan bala, bagaimana yang diturunkan kepada umat-umat yang mendustakan Rasul-Rasul Allah sebelumnya. Dan rahmat juga dapat diartikan sebagai kenikmatan, ya, kenikmatan yang diberikan kepada orang-orang yang tidak Islam. Contohnya itu seperti ini. Wong sing Kristen, mohon maaf ya, yang Kristen atau yang lain dari orang Islam itu kan tetap mendapatkan nikmat, ya, duwe bondo, duwe HP, duwe mobil, duwe bojo, punya kebahagiaan. Nah, itu merupakan salah satu rahmat yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Kemudian ada juga pendapat yang menyatakan bahwa orang-orang Kristen itu kok kenapa, sing non muslim itu kok kenapa dekne iku malah do sugih, uripe do kepenak. Itu begini teman-teman, karena Allah itu lulu itu apa ya, ngelulu, melelaikan mereka di dalam dunia, sehingga mereka lupa bahwa kebutuhan yang hakiki adalah kebutuhan di akhirat. Dunia itu hanya perantara. Jadi kita itu ibaratnya urip ning donya mung kanggo bercocok tanam. Bercocok tanam itu kita nandur, kemudian kita memanennya itu kalau kita sudah berada di akhirat. Kemudian saya lanjutkan lagi. Bisa dikatakan itu rahmatan lil alamin itu sebuah bentuk yang abstrak, ya. Kemudian agar lebih operasional pengertian Nur Syam itu seperti ini. Bisa dijelaskan bahwa gagasan Islam rahmatan lil alamin yaitu gagasan dan upaya orang Islam khususnya di Indonesia menjadikan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya keselamatan bagi manusia tetapi juga untuk alam lainnya. Yang diselamatkan adalah hablum minallah, hablum minan nas, dan juga hablum minal alam. Keselamatan manusia tidak ada artinya jika alam tidak dapat diselamatkan. Makanya Islam yang menyelamatkan adalah Islam yang memberikan keselamatan bagi semuanya, semuanya. Bro, berapa? Jadi ada tiga tempat, ya. Yang pertama itu kepada Allah, hablum minallah. Kemudian yang kedua hablum minan nas, dan yang ketiga hablum minal alam. Hablum minallah ini hubungan kita dengan Allah. Itu seperti kita berzikir, sholat, kemudian tabarukan dengan Allah. Tabarukan dengan Allah itu mendekatkan diri kepada Allah. Riyadhah itu juga termasuk hablum minallah, ya. Kemudian hablum minan nas. Hablum minan nas itu seperti kita bersosialisasi dengan orang-orang lain. Juga bisa diartikan sebagai kita berbuat baik kepada orang lain. Contohnya yo, ngei mangan, ngei ngombe.
Alhamdulillah. Jadi baik kita misal ya, dari dasarnya sendiri, kalau kita itu jual beli dengan orang lain, itu termasuk berbuat baik atau termasuk bisa dihitung sebagai sedekah ya. Kemudian hablum minan nas itu hubungan kita antara manusia dengan manusia, antara kita dengan orang lain. Kemudian hablum minal alam. Hablum minal alam ini banyak orang yang tidak memahaminya, yaitu dengan cara kita berbuat baik kepada alam. Kalau dari materi yang tadi kan, keselamatan bukan hanya kepada manusia, tetapi juga keselamatan kepada alam. Nah, itu yang dimaksud adalah hablum minal alam. Hablum minal alam itu contohnya kita tidak membuang sampah sembarangan, kita membersihkan alam, kita mengelola tanah dengan baik, itu juga termasuk hablum minal alam. Seperti kalau kita menanduri tanah-tanah dengan pohon-pohon yang berbuah baik, itu juga termasuk hablum minal alam yang baik. Kemudian keselamatan manusia tidak ada artinya jika alam tidak dapat selamat. Lebih lanjut lagi, Nursa mengatakan bahwa gagasan Islam rahmatan lil alamin mengembangkan pola hubungan antar manusia yang pluralis, humanis, dialogis, dan toleran, serta mengembangkan pemanfaatan dan pengelolaan alam dengan rasa kasih sayang. Pluralis memiliki arti relasi tanpa memandang suku, bangsa, agama, ras, ataupun titik lainnya yang membedakan antara satu orang dengan orang lain. Humanis dalam arti menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menghargai manusia sebagai manusia, bukan manusia sebagai hewan. Jadi kita menganggap manusia itu sesuai dengan kodratnya. Kodrati, manusia itu memiliki kodrat sehingga diatur dalam hak asasi manusia, itu mengatur mengenai hak kodrati manusia supaya hak kodrati tersebut tidak disalahi atau dirusak oleh orang lain. Kemudian saya lanjutkan, dialogis dalam arti semua persoalan yang muncul sebagai akibat interaksi sosial didiskusikan secara baik dan akomodatif terhadap beragam pemikiran, dan toleran dalam arti memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan sebagaimana yang diyakininya dengan penuh rasa damai. Kaitannya dengan profil manusia atau siswa yang dihasilkan oleh institusi pendidikan agama Islam ke depan adalah bangunan Islam Indonesia yang berwajib menyelamatkan relasi antar manusia dan relasi antar manusia dengan alam. Sebagai perwujudan Islam yang rahmatan lil alamin, yang dalam konteks dunia Islam pada umumnya dan Islam Indonesia pada khususnya, serta menghadapi persoalan yang berkebalikan dengan gagasan Islam rahmatan lil alamin seperti kekerasan, ekstremisme, radikalisme, dan terorisme. Jadi inti dari rahmatan lil alamin itu rahmat bagi seluruh alam. Rahmat itu welas asih ya, welas asih yang dalam dunia lan akhirat. Jadi Gusti Allah itu memberikan rahmat kepada kita itu berbeda-beda. Ada yang diberikan contohnya harta yang banyak, kemudian paras yang rupawan, kemudian ada juga yang meskipun tidak mendapatkan keduanya, tetapi orang tersebut itu ayem matinya. Nah, itu termasuk rahmat. Jadi rahmat itu tidak bisa diartikan dengan kenikmatan yang mendapatkan tolak ukur dari penglihatan. Seperti contoh tadi adalah harta atau paras yang rupawan. Ada juga orang yang contohnya itu mendapatkan kenikmatan yang tidak disangka-sangka. Saya itu pernah ya, dulu itu berangkat sekolah tetapi malah ketubruk, kesenggol sidik dari mobil itu kemudian saya nggak jadi sekolah dan saya pulang itu.
malah moro-moro disangoni duit, itu termasuk rahmat karena mendapatkan welas asih dari Gusti Allah dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi rahmat itu tidak bisa diartikan antara satu orang dengan orang lain itu sama. Contohnya juga rahmat itu kan welas asih yang dalam dunia lan akhirat. Kalau diartikan itu baik yang orang Islam maupun non Islam itu mendapatkan welas asih Gusti Allah dari rahmat ini. Kalau rahim dari bismillah itu kan diartikan sebagai welas asih yang dalam akhirat bloko. Nah itu yang dikhususkan bagi orang Islam, sehingga orang tersebut akan mendapatkan kenikmatan di akhirat gitu. Kemudian ada permasalahan, suatu permasalahan itu begini. Ada orang pacaran ya. Pacaran itu kan tidak diperbolehkan. Pacaran dewe wis haram ya. Kalau di dalilnya itu wala taqrabuz zina, dan janganlah engkau mendekati zina. Dan pacaran itu juga termasuk jalan dari mendekati zina, sehingga diharamkan atau tidak diperbolehkan. Kemudian ada seseorang yang bertanya kepada saya, yang juga termasuk satu semester dengan saya ya, tapi berbeda jurusan. Itu dia bertanya begini kepada saya mengenai pacaran beda agama. Pacaran beda agama itu hukumnya kepiye? Itu kan saya agak kebingungan awalnya, tapi saya pernah mendengar ceramah dari beberapa kiai ya. Itu begini. Iya, kerungono Pak. Pacaran itu kan tidak diperbolehkan. Dan juga apalagi ini pacarannya dengan orang yang berbeda agama, itu kan tambah ora dioleh nol nih. Jadi ini double. Tapi kalau di matematika itu begini, min dikali min itu sama dengan plus, jadinya begitu. Jadi kalau ada orang yang pacaran beda agama itu konsepnya begini ya, pacaran iku wis ora diolehno, iku wis min ya. Kemudian beda agama meneh, nah ini min lagi. Tapi kalau dikalikan itu bisa menjadi plus, positif. Kalau dari awalnya pacaran itu kan digoda setan ya, setannya wis bodoh, wis pacaran wis meneng ya setane. Kemudian apa meneh nek pacarannya beda agama itu kan setannya tambah seneng meneh. Tapi sak prodi, sak fakultas, sak universitas. Bukan sak kelas oh. Ini masih Ais ya, masih Ais. Tapi pacaran beda agama itu ada yang ulama yang menolaknya, yaitu melarang keras. Pacaran wae ora oleh apa meneh pacaran karo beda agama gitu kan. Tapi ada ulama lain itu yang berpendapat gini. Mereka itu mendasarkan persoalan ini dengan cara rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Jadi pacaran beda agama ini ditafsirkan sebagai salah satu cara dakwah ya. Mbok iso wae nek menawa orang yang beda agama, contohnya non muslim itu malah masuk Islam, itu kan malah jadi pahala yang tak terhingga. Kalau ini itu saya mendapat redaksinya dari Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Hah? Ono aduh. Ini Wafi kenal Wafi. Dan kita sangar loh. Jadi ini kalau biasa akrab disapa Gus Bah ya, itu bilangnya bahwa kalau pacaran beda agama itu malah bisa jadi pahala yang tak terhingga. Tapi dengan syarat begini, orang tersebut, orang yang Islam itu bisa menjaga dirinya supaya tidak terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan, yaitu jurang perzinahan. Dan juga orang malah pindah agama, sing janjane dekne sing geret ring Islam, malah dekne sing masuk ning Kristen kan malah lucu ah. Janjane iku wis ape blondrokno setan, malah dekne keblondrok setan. Yo
sing kangelan itu. Jadi kita harus mewanti-wanti bahwa hati kita itu diteguhkan dahulu, bahwa kita siap untuk mendakwahi orang yang beda agama. Kemudian saya mendapat redaksi tentang rahmatan lil alamin yang lainnya, yaitu pada Quran surat Al-Hadid ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Tulisannya rak cetha, Bos. Alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Nah, ini yang menjadi garis bawah itu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Ini maksudnya begini. Artinya ya, belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka, dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab itu. Dan garis bawahnya ini, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang yang fasik. Jadi ini salah satu cara atau lantaran kita supaya tidak menjadi orang fasik ya, itu kita mencoba untuk meneguhkan hati kita supaya bila kita melalui masa yang panjang itu tidak berpaling dan menjadikan hati kita menjadi keras. Baik itu kita yang awalnya adalah orang yang baik-baik, kemudian kita mencoba mendakwahi orang yang rada blondrok ya. Contohnya orang yang masuk pada lingkaran narkoba itu kan rada blondrok sithik. Kita mencoba untuk menyelaminya sedikit, itu tidak apa-apa untuk mendakwahi mereka. Barangkali kita bisa menarik mereka ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, sehingga kita mendapatkan pahala dari dakwah tersebut dan mereka juga terselamatkan dari siksa api neraka. Meskipun yo paling ngijek disiksa sithik-sithik ya ora apa-apa. Kemudian contoh yang sangat diwanti-wantikan adalah begini. Yang kita garis bawahi adalah fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Bila melalui masa yang panjang, maka akan membuat hati mereka menjadi keras. Itu seperti ini. Ini adalah suatu kebaikan ya, tetapi kalau kita terlalu lama dalam kebaikan tersebut, itu kita bisa terjerumus ke dalam kesesatan, yaitu hati yang keras. Contohnya seperti ini. Bila kita itu mendapatkan kewibawaan ya, kewibawaan kan baik ya. Misal contohnya kiai itu kan untuk kewibawaan itu mereka disanjung sana sini, terus ceramah sebelo itu untuk amplopan gitu kan. Itu kalau keterusan dengan jangka waktu yang lama, itu malah bisa membuat hati mereka menjadi keras. Contohnya ngene, wong sing biasa nek dhuwur, biasa diajeni, iku dinyak sithik iku atine wis lara. Padahal mereka itu tidak ingat bahwa pada zaman dulu sebelum mereka itu berwibawa, mereka itu biasa gasak-gasakan karo kancane. Contohnya kancane sak kelas itu kan gasak-gasakan biasa. Mereka itu tidak sakit hati. Tapi pada saat mereka sudah terbiasa dengan kebaikan, sudah biasa disanjung-sanjung, kemudian ada orang yang menghinanya sedikit, itu malah langsung sakit hati. Nah, itu merupakan contoh dari yang melalui masa yang panjang sehingga membuat hati mereka menjadi keras. Itu adalah hal yang perlu diwanti-wanti bagi kita semua. Kemudian orang yang tersebut itu bisa menjadi orang yang fasik. Semoga kita bisa terhindar dari sifat yang seperti itu, yaitu hati yang keras. Kemudian saya juga mendapatkan redaksi dari
ayat lainnya yaitu Az-Zumar ayat 53. Jadi begini, Gusti Allah itu kan memberikan rahmat bagi seluruh alam ya, rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Itu beliau yaitu Allah Subhanahu wa taala itu tetap berwelas asih kepada kita, memberikan welas asihnya kepada kita meskipun kita itu melakukan keburukan atau kejahatan. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53 itu Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah ya ibadi artinya wahai hamba-hambaku, kan jamak ya ibadi, hamba-hambaku alladzina asrafu, yang melampaui batas. Ini Gusti Allah itu kata-katanya kepada kita itu dengan lemah lembut. Ya ibadi, hei hamba-hambaku, hei hamba-hambaku yang melampaui batas. Nyebutnya itu yang melampaui batas, bukan hei orang sing edan, bukan begitu. Hei orang yang sesat gitu, bukan gitu. Tapi hei orang-orang yang melampaui batas ala anfusihim, ngatasi awake dhewe kabeh, awake dhewe kabeh. Jadi kata-kata yang lembut dan mulia dari Gusti Allah ini mencoba untuk melunakkan hati kita supaya kita bisa terenyuh dan kembali ke jalan yang benar. Ya ibadi, hei hamba-hambaku alladzina asrafu, engkang melampaui batas ana anfusihim, ing ngatasi awak-awake dhewe. La taqnatu, itu janganlah berputus asa mir rahmatillah, saking rahmati Gusti Allah. Setelah kita dilunakkan hati kita, kemudian Gusti Allah itu memberikan suatu saran, nasihat kepada kita. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, dari rahmatku, itu maksudnya. Sehingga kita itu tetap, setelah kita melakukan kemaksiatan, kita itu tetap diberikan rahmat dari Allah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kita itu masih bisa mendapatkan surga ya. Surga itu kan termasuk rahmat dari Allah, malah termasuk rahimnya. Sehingga kita itu tidak diperbolehkan untuk berputus asa dari rahmat Allah. Kemudian innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, sesungguhnya Gusti Allah itu mengampuni dosa-dosamu semuanya. Jadi dosa sak gunung sekalipun nek sampean iku istighfar ya, tobat secara benar-benar, tobatan nasuha, ora tobatan sambel sing wis bar dilakoni terus tobat terus dilakoni, nah itu bukan. Tapi taubatan nasuha, taubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, baik itu sebesar gunung atau gunung itu akan diampuni oleh Gusti Allah. Redaksinya adalah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Jami'an iku akeh, dzunub iku dosa-dosa. Jadi dosa sing akeh iku bakal diampuni. Kemudian ditekankan lagi, innahu wal ghafurur rahim, dan sesungguhnya Gusti Allah adalah Maha Pengampun. Wal ghafur itu yang Maha Pengampun, ar-rahim kemudian yang Maha Penyayang. Jadi Gusti Allah ini memiliki nama 99, yaitu Asmaul Husna, yang diantaranya adalah yang Maha Pengampun, Al-Ghafur, dan yang Maha Penyayang, Ar-Rahim. Itu termasuk dua sifat dari Allah yang termasuk dalam Asmaul Husna. Kemudian
rahmatan lil alamin. Kalau membahas rahmatan lil alamin sendiri itu kan Islam diturunkan itu sebagai rahmatan lil alamin, bukan hanya Nabi Muhammadnya saja, tetapi Al-Quran. Al-Quran ini, alhamdulillah, Al-Quran diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Al-Quran itu mengandung berbagai macam keilmuan. Contohnya ada akidah, ilahiyah, rububiyah, kemudian ilmu tentang alam juga ada. Yang saya tekankan di sini adalah ilmu tentang alam. Bagaimana Al-Quran itu mengandung berbagai keilmuan yang di dalamnya itu menyangkut mengenai pengetahuan tentang sains maupun teknologi. Contohnya adalah pada ribuan tahun yang lalu, sebelum kita mengetahuinya dari teknologi, itu sudah dijelaskan bahwa dalam Al-Quran itu menjelaskan tentang adanya api di dalam lautan atau air. Itu ada, dan pada masa sekarang kita sudah mengetahuinya. Jadi itu adalah salah satu ilmu ya. Kemudian kalau dari perkataannya Kanjeng Sunan Husni Arafat itu berkata begini, bahwa Al-Quran itu mengandung banyak sekali ilmu. Contohnya itu ilmu tentang munakahat yono, tentang hukuman yono, tentang jarima, tentang hudud, tentang sebagainya. Itu sudah ada semuanya. Kemudian ada ilmu tentang ekonomi, bagaimana cara membuat usaha yang baik, kemudian taktik cara menggunakan ilmu sebagai berusaha, itu juga ada. Jadi banyak sekali, bukan hanya Islamnya ya. Maksud dari Islam rahmatan lil alamin adalah Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, tapi Islam di sini bisa dijadikan, dibagi menjadi dua, yaitu dari Nabi Muhammad sendiri yang sebagai rahmatan lil alamin, dan juga Al-Quran sebagai rahmatan lil alamin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.